Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Zat yang Maha Kasih di atas segala kasih, Zat yang Maha Penyayang di atas segala sayang, atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik yang telah diberikan kepada kita semua sebagai hambanya, hingga sampai dengan detik ini, sampai dengan menit ini, sampai dengan jam ini, sampai dengan hari ini, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan segala bentuk aktivitas kita, baik aktivitas kehidupan kita yang berhubungan dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa dikenal dengan hablum minallah, maupun aktivitas keseharian kita yang berhubungan dengan interaksi antar sesama manusia, hablum minannas. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah dan uswah kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita jalan kebenaran melalui risalah agama Islam yang dibawanya. Seorang sosok manusia pilihan, manusia agung, asraful anbiya wal mursalin, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Seorang nabi akhir zaman yang kehadirannya sebagai rahmatan lil alamin kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sahabat-sahabat semuanya, seiman sekeyakinan, di mana saja berada, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai dengan Pulau Rote, luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini, tidak henti-hentinya saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kita sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Rabu 2 November 2022, kita bisa menikmati nikmat Allah yang sangat begitu banyak yang telah diberikan kepada kita semua, yang jika kita ingin menghitungnya dengan alat secanggih apapun, dipastikan kita tidak akan pernah dapat menghitungnya, guys. Kita tidak akan pernah menghitungnya, saudara-saudara semuanya. Mulai dari napas udara yang bisa kita nikmati secara gratis, air, kemudian nikmat-nikmat Allah yang lain berupa minuman, makanan, tempat tinggal, harta benda dan sebagainya, termasuk juga rahmat kesehatan yang tidak akan pernah bisa dibayar dengan uang sebesar apapun, guys. Nikmat kesehatan
Jika kita mau menghitung semuanya, dipastikan kita tidak akan pernah dapat menghitungnya, sahabat-sahabat semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang kita dalam sebuah ayat Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung nikmatku, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Saking banyaknya, guys. Ribuan, bahkan mungkin jutaan seandainya bisa kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membalas nikmat yang begitu besar, begitu banyak yang diberikan secara gratis oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tidak akan pernah kita dapat menghitungnya, guys. Bahkan sekali lagi seperti yang kami sampaikan tadi, bahkan ketika kita mengukurnya dengan aktivitas ibadah kita, salat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, infak kita, haji kita, bacaan Al-Quran kita kumpulkan secara semuanya bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun, tidak akan pernah dapat membalas begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, guys. Karena itu menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah menyatakan diri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, untuk banyak-banyak bersyukur, sahabat-sahabat semuanya. Apa firman Allah dalam surat Ibrahim dalam Al-Quran? Wa in ta'ud, salah, guys. Apa firman Allah dalam Al-Quran? Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, dan jika kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka akan kutambahkan nikmatku untukmu. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur ingkar, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaku teramat pedih. Begitu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah menjelaskan kita, memberitahukan kita dalam sebuah ayat Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7 atau 9 kalau tidak salah, yang memerintahkan kita untuk banyak-banyak bersyukur kepadanya. Tidak hanya bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin, tapi wujud kesyukuran kita kepada Allah kita buktikan dengan senantiasa taat menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Disyukur, ucapan syukur yang kita ucapkan dengan kata terima kasih, yang kita ucapkan dengan kata alhamdulillah, harus kita buktikan dalam bentuk perbuatan, guys. Yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangannya dengan penuh ketaatan, saudara-saudara. Itulah wujud dari kesyukuran kita yang sesungguhnya. Karena sekali lagi, bagaimanapun kuatnya kita ibadah, bagaimanapun lamanya kita ibadah, tidak akan pernah mampu membalas begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sahabat-sahabat semuanya. Ada sebuah kisah seorang ahli ibadah, guys. Abid, seorang ahli ibadah. Kalau ada seorang ahli ibadah yang ribuan tahun umurnya, guys, yang rajin salat wajib 5 waktu, puasa yang sunnah juga tidak ketinggalan, tepat waktu, bersedekah, hampir setiap detik dari kehidupannya digunakan untuk bersujud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun, guys, ribuan tahun. Terjadilah sebuah percakapan antara malaikat dengan orang ini, guys. Luar biasa, ahli ibadah, seorang abid yang luar biasa, guys. Ribuan tahun rukuk sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengisi kehidupannya. Jadi perbincangan sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sang malaikat berujar, "Wahai si fulan, sungguhnya engkau bisa mencicipi nikmat surga ini bukan karena ibadah yang kamu lakukan, tetapi semata-mata karena keredaan dari Allah Subhanahu wa taala." Sang ahli ibadah terkejut mendengar pernyataan dari malaikat ini, guys. Dia membayangkan bahwa ibadah yang sudah ribuan tahun dilakukannya, yang tidak pernah putus, hampir tidak pernah putus dalam pikirannya, dalam hatinya, sudah mampu membalas sekian banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada si ahli ibadah. Dia keberatan kepada malaikat ini, guys. Saya tidak masuk surga karena keredaan Allah. Saya seorang ahli ibadah, seorang abid yang ribuan tahun waktu hari-hari saya gunakan untuk bertakarruf, untuk mendekatkan diri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa putus-putus. Dia keberatan, guys, ketika malaikat mengatakan bahwa dia masuk surga bukan karena ibadah yang dia lakukan, tetapi dia masuk surga karena keredaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena si ahli ibadah ini, si fulan ini yang ahli ibadah, yang abid ini keberatan, maka malaikat berujar, "Kalau begitu mari kita timbang. Mana lebih berat, ibadah yang sudah Anda lakukan ribuan tahun dengan nikmat hanya dari sebelah mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda." Misi malaikat ini, guys, akan menimbang semua amal ibadah ahli ibadah ini yang sudah ribuan tahun dilakukan hanya dengan kenikmatan kita bisa melihat dengan sebelah mata, guys. Dan akhirnya apa yang terjadi, sahabat-sahabat semuanya? Setelah ditimbang-timbang, ternyata ibadah yang dilakukan oleh si fulan yang sudah ribuan tahun ini, seorang abid ini, seorang ahli ibadah ini, masih lebih ringan timbangannya daripada beratnya nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya hanya berupa penglihatan matanya sebelah saja, guys, belum kedua mata. Subhanallah. Hanya orang ini sadar dengan dirinya sendiri apa yang terjadi. Maka si ahli ibadah ini karena kesombongannya, karena kecongkakannya, bukan mencicipi nikmatnya surga, guys, tapi dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, guys. Apalagi kita yang ibadah kita mungkin pelan-pelan, guys. Seorang ahli ibadah, seorang abid yang ribuan tahun waktunya digunakan untuk beribadah, bermunajat, bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lebih ringan timbangannya hanya dibandingkan dengan nikmat penglihatan yang diberikan hanya lewat sebelah mata, guys. Belum kedua-duanya, belum tangan, belum kaki, belum makanan, belum minuman, dan lain-lain. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk menyombongkan diri kepada sesama manusia. Tidak ada, guys. Tidak ada gunanya kita menyombongkan ibadah, memamerkan ibadah-ibadah yang menurut kita sudah ribuan tahun kita lakukan. Itu tidak ada apa-apanya, guys, ketika kita tidak bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya yang kita cari dalam hidup ini adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari semua perintah dan larangan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kita jalankan bagi bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mikir ini dan itu. Kita serahkan ke semuanya sebagai bentuk penghambaan kita. Karena orang-orang yang tidak mau, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari perintahnya, selalu melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia, maka sama artinya dengan
dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan yang kita lakukan, sahabat-sahabat semuanya adalah bagian dari penghambaan kita, bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin menjadi golongannya setan. Setan ini asalnya baik, guys, tapi karena kesombongannya kemudian dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongannya dia terbuat dari api, dia terbuat dari percikan api cahaya. Maka asalnya malaikat sebenarnya. Dia tidak mau bersujud ketika diperintahkan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di atas bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia menentang, maka karena kesombongannya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari kiamat. Dan setan-setan ini pasti akan sangat masif mencari teman setianya, guys. Termasuk orang-orang yang dihinggapi oleh sifat kesombongan dengan tidak mau menjalankan perintah Allah, mengingkari semua perintahnya, dan rajin melaksanakan kemaksiatan, kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tujuan dari kehidupan kita di atas dunia ini, tujuan dari semua kebaikan-kebajikan yang kita lakukan, bukan karena pahala dan dosa, sahabat-sahabat semuanya, tapi semata-mata kita menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya itulah yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan terbesar yang akan diberikan kepada hambanya. Mungkin sekedar ini, sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi, mari kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, menerima segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini. Semua rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan qanaah, menerima apa adanya. Karena qanaah inilah karena sifat qanaah inilah yang akan melahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qanaatu kanzun la yabla. Qanaah, menerima apa adanya di segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, adalah perhiasan yang tidak akan pernah binasa, guys. La yabna. Al-qanaatu kanzun la yabna. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan siraman pagi hari ini sambil menunggu matahari sepenggalan naik bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.